Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iman Wadani dengan NIM 301270001 dan ini Saya Devina Wiyah Marani dengan NIM 30127008. Dan dengan saya Arlita Putri Sjalini dengan NIM 301270006. Saya Erlindri Yuliani dengan NIM 30127010. Pada video ini, ditampilkan proses pengambilan darah vena sebagai bagian dari pemeriksaan laboratorium. Langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti spuit atau vacuum, jarum, kapas alkohol, tourniquet, dan tabung penampung darah. Selanjutnya, dilakukan pemasangan tourniquet pada lengan pasien untuk membantu memperjelas pembuluh vena. Area yang akan ditusuk kemudian dibersihkan menggunakan kapas alkohol dengan gerakan satu arah untuk menjaga sterilitas. Setelah itu, jarum dimasukkan ke dalam vena dengan sudut tertentu secara hati-hati, hingga darah mulai mengalir ke dalam spuit atau tabung. Setelah volume darah yang dibutuhkan tercapai, tourniquet dilepas, kemudian jarum ditarik secara perlahan. Area bekas tusukan segera ditekan menggunakan kapas bersih untuk menghentikan perdarahan. Terakhir, darah yang telah diambil dimasukkan ke dalam tabung pemeriksaan dan diberi label sesuai identitas pasien untuk proses analisis lebih lanjut. Pada bagian ini ditunjukkan proses pembuatan hapusan darah untuk pemeriksaan mikroskopis. Langkah pertama adalah menyiapkan kaca objek yang bersih dan kering. Setetes kecil darah kemudian diletakkan di salah satu ujung kaca objek secara hati-hati. Selanjutnya, digunakan kaca penyebar dengan sudut sekitar 30 hingga 45 derajat. Kaca penyebar ditarik ke belakang hingga menyentuh tetesan darah. Kemudian didorong ke depan secara perlahan dan stabil sehingga terbentuk lapisan darah yang tipis dan merata di permukaan kaca. Hapusan darah yang baik ditandai dengan permukaan yang halus, tidak terlalu tebal, dan tidak terdapat garis-garis. Setelah itu, hapusan darah dibiarkan mengering. Pada bagian ini dilakukan pengambilan sampel mukosa untuk pengamatan sel eukariotik. Pengambilan dilakukan menggunakan stik es krim dengan cara mengusap secara perlahan pada permukaan mukosa. Sampel yang diperoleh kemudian dioleskan secara tipis dan merata pada kaca objek. Pada tahap ini dilakukan proses fiksasi dan pewarnaan pada preparat mukosa dan hapusan darah. Langkah pertama adalah melakukan fiksasi menggunakan mesenol. Preparat ditetesi mesenol secara merata. Kemudian dibiarkan beberapa saat hingga mengering. Proses fiksasi ini bertujuan untuk mempertahankan struktur sel agar tidak rusak saat pewarnaan. Setelah fiksasi selesai, dilanjutkan dengan proses pewarnaan menggunakan larutan Giemsa. Larutan Giemsa diteteskan pada permukaan preparat hingga menutupi seluruh bagian. Kemudian didiamkan selama kurang lebih 10 menit agar zat warna dapat terserap dengan baik oleh sel. Setelah waktu pewarnaan selesai, preparat dibilas menggunakan air mengalir secara perlahan untuk menghilangkan sisa pewarna yang berlebih. Selanjutnya, preparat dikeringkan dan siap untuk diamati di bawah mikroskop guna mengidentifikasi struktur sel yang terlihat. Pada tahap ini dilakukan pengamatan sel mukosa dan hapusan darah di bawah mikroskop. Pada preparat mukosa, tampak sel epitel pipih dengan inti yang jelas sebagai ciri sel eukariotik. Pada awal pengamatan hapusan darah, sel neutrofil segmen belum terlihat dalam lapang pandang, yang dapat disebabkan oleh distribusi sel yang tidak merata atau area yang diamati belum mengandung sel tersebut. Setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut, tampak sel neutrofil segmen dengan inti berlobus. Biasanya terdiri dari 3 hingga 5 segmen, serta sitoplasma bergranula halus. Neutrofil segmen merupakan salah satu jenis leukosit yang
berperan penting dalam sistem pertahanan tubuh, terutama melalui proses fagositosis terhadap bakteri.